Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fakih Ahli Syariati selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Fikih Keuangan. Saya Novita Sari dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan mengenai analisis hukum maisir. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian, dalil, dan hikmah dari larangan maisir. Pengertian dari maisir adalah suatu bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, di mana orang yang bermain itu bisa mendapatkan harapan untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja keras. Kemudian dalam Al-Quran dan hadis maupun ijma' dan qiyas itu maisir sudah jelas dilarang dalam agama, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 serta yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Itu sudah jelas bahwa judi itu merupakan perbuatan keji yang dilarang dalam agama Islam. Dahulu orang Arab jahiliyah itu kebiasaannya menyimpan 3 anak panah, yang dimana dalam anak panah itu anak panah itu disimpan dalam Ka'bah, dan dalam anak panah itu terdapat kertas yang bertuliskan lakukan, jangan lakukan, dan kosong. Kemudian mereka meminta juru kunci Ka'bah untuk mengambil salah satu dari 3 anak panah itu. Kemudian jika yang terambil bertuliskan lakukan, maka mereka akan melakukan perjalanan jauh dan mereka menganggap bahwa bertuliskan lakukan itu mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan yang lebih jauh lagi. Kemudian selanjutnya mengenai hikmah larangan maisir. Salah satu hikmah larangan maisir itu adalah Islam sangat menghormati harta yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu Islam melarang untuk pengambilan harta dilakukan secara semena-mena tanpa ada izin dari orangnya. Kemudian Islam menganjurkan untuk melakukan penukaran atau menghibah atau mensedekahkan harta tersebut. Adapun orang yang melakukan pengambilan harta dengan cara berjudi, ia termasuk memakan harta yang batil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai risiko dan spekulasi dalam Islam. Spekulasi yang dilarang dalam agama yaitu tindakan seseorang dengan mengandalkan kondisi dan sikap untung-untungan, di mana itu hanya dijalankan untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya. Spekulasi ini terjadi karena ketidakjelasan nanti apa yang akan terjadi di lain waktu, di kemudian waktu dan yang akan berdampak negatif dalam aktivitas bisnisnya. Sedangkan risiko itu adalah suatu hal yang wajar yang akan terjadi dalam setiap bisnis, baik dalam keadaan untung maupun rugi. Jadi risiko ini dalam agama Islam itu merupakan hal yang wajar yang akan terjadi, karena dalam setiap bisnis pasti dipastikan akan terdapat risiko yang akan timbul. Selanjutnya, penjelasan spekulasi dalam fatwa DSN. Penjelasan spekulasi dalam fatwa DSN di sini salah satunya terdapat dalam jual beli saham. Nah, jual beli saham tanpa dilakukan analisis teknikal itu terdapat unsur maisir. Unsur maisirnya di sini yaitu terletak pada
tebak-tebakan arah pergerakan saham, di mana spekulator akan menebak arah pergerakan saham eh, arah pergerakan saham akan naik atau turun, yang pada akhirnya nanti itu akan tidak diketahui secara jelas keuntungan dan kerugiannya. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai alternatif yang halal. Alternatif yang halal yaitu salah satunya yaitu pasar modal syariah. Keberadaan pasar modal syariah sangat penting, yang dimana tujuan dari pasar modal syariah itu sendiri, yang pertama itu memberi peluang investasi bagi masyarakat, terutama umat Islam. Yang kedua, bisa dijadikan sebuah alternatif bagi pasar konvensional dan bagi investor yang ingin beralih ke pasar modal syariah dengan memilih produk yang halal dan terjamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.